Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkannya. Tuhan Allah pimpin kami untuk kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini sudah sampai di kitab Yeskiel, pasal yang ke-45, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Ini bacaan kita hari ini, dan saya akan membaca ayatnya yang pertama. Persembahan khusus, tanah bagian kota dan bagian raja, tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Ayat yang pertama. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan undi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah di wilayah ini kudus adanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat mission trip yang lalu kami sempat pergi ke beberapa pos jemaat pelayanan ya yang ada di Rote. Kurang lebih jaraknya ada yang sekitar 50 kilo, ada yang 20 kilo. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara yang menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana di dalam satu pos itu memang ada beberapa jemaat begitu ya. Mereka hidup bersama dan mereka tinggal bersama. Nah, sementara mereka belum punya gereja, mereka menggunakan rumah mereka untuk dipakai untuk pelayanan begitu. Nah, di dalam kesaksian, di dalam sharing, mereka menyampaikan bahwa mereka tunjukkan ada sebidang tanah begitu di pinggir jalan, di tempat mereka, rumah mereka agak di dalam. Mereka bilang, "Pak, itu nanti tanah yang kami persembahkan kepada Tuhan untuk rumah ibadat." Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara ya. Mereka memberikan satu bidang tanah begitu, ukurannya cukup luas ya. 20 kali 30 meter kalau nggak salah ya, 20 kali 30 meter. Mereka bilang mereka mau persembahkan untuk Tuhan sebagai rumah ibadat. Sedangkan mereka posisi rumahnya itu di belakangnya ya, agak jauh sedikit lah dari pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya melihat, merenungkan begitu ya, betapa luar biasanya hati mereka ya. Mereka mau memberikan apa yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang penghasilan, usaha pekerjaan mereka sangat terbatas. Tetapi hati mereka melimpah dengan syukur ketika mereka mau memiliki tempat ibadah. Dan mereka katakan, saya memberi ini untuk Tuhan dengan cuma-cuma. Satu hati yang luar biasa ketika seseorang menyadari ketika hidupnya adalah milik Tuhan dan dia rindu mempersembahkan bukan hanya hidupnya tetapi juga apa yang dimilikinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah gambaran yang tadi hari ini kita baca. Ketika semua orang diundi untuk mendapatkan bagian-bagian tanah tertentu, firman Tuhan mengingatkan kepada mereka untuk apa? Untuk mengkhususkan satu bagian tanah untuk Tuhan. Ya, bagaimana panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Menarik sekali bagaimana mereka mau mengkhususkan tanah itu, persembahan itu kepada Tuhan. Dari sini pelajaran yang saya dapat Bapak Ibu Saudara ya, belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, terkadang ketika kita memberi begitu ya, tergantung siapa yang kita beri ya. Biasanya kalau orang yang di bawah kita pada umumnya ya, dia memberi yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang itu justru di atas kita itu bisa memberi bisa lebih. Aneh ya. Padahal seharusnya orang yang di bawah harusnya kita bisa memberi lebih dibanding orang yang di atas kita.
Kenapa? Karena mereka sudah punya, bahkan mungkin lebih dari kita. Begitu. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita belajar memberi yang terbaik. Ya, jadi belajarlah kita memberi yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah mengajarkan demikian kepada setiap kita. Ketika kita belajar memberi, belajarlah memberi yang terbaik. Apa yang terbaik? Apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita itulah persembahan yang terbaik yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik yang ada di dalam hidup kita? Mungkin waktu kita. Sudahkah kita mempersembahkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan? Ya, dengan kita konsentrasi ya pada saat kita berdoa, pada saat kita membaca firman Tuhan, saat kita bersekutu, saat kita beribadah. Sudahkah kita sungguh-sungguh memberikannya kepada Tuhan? Ketika kita dipercayakan harta tertentu dan Tuhan mau memakainya, maukah kita juga memberikannya kepada Tuhan? Ya, memang tidak bisa kita pungkiri ya. Kadang kita hitung-hitung, aduh cukup enggak ya? Bisa enggak ya? Bapak Ibu Saudara, percayalah ketika Tuhan menginginkannya dan Tuhan menghendakinya, Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Toh, setiap hari kita juga diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan berkatnya selalu baru tiap hari. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa akan menjaga, memimpin, dan memelihara hidup kita. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Ya kita tahu Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya, ya, keselamatan, pemeliharaan, dan kehidupan kita sampai hari ini. Itu pun karena berkat dan pemeliharaan dari Tuhan. Jadi gak ada salahnya ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan memang seharusnya lah demikian. Nah, bagi kita yang hari ini masih takut, masih ragu ya di dalam memberi kepada Tuhan, mari kita belajar. Ya, ada banyak pengalaman yang sudah kita lalui, ada banyak contoh, ada banyak pertolongan Tuhan yang nyata. Apakah itu masih membuat kita ragu untuk kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Mari kita belajar berserah diri kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami melalui umat-Mu. Engkau mengingatkan bagaimana mereka diajar untuk memberikan persembahan khusus bagi Tuhan. Dan ajar kami juga belajar memberikan yang terbaik, yang terkhusus yang ada di dalam hidup kami ini kepada-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh belajar juga memberi yang terbaik yang ada pada kami. Ingatkan kami dan tolonglah kami tetap percaya bahwa Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan kami. Mau berdoa, kiranya Tuhan menyertai memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita senantiasa belajar memberi yang terbaik yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.